Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Aabida Islahi, NIM 211L10018. Program Studi Statistika, Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi. Saya di sini memenuhi tugas dari kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dan di sini saya akan membahas tentang pemetaan dan penjaringan kelompok-kelompok terhadap ketidaksetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dan materi pertama saya akan membahas tentang ketidaksetaraan gender. Kalian tahu ketidaksetaraan gender itu apa? Suatu istilah yang mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses apapun, atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan, dan upah di mana laki-laki bahkan lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, terkandung juga dalam kesenjangan gender, yaitu ketidakseimbangan antara hubungan laki-laki dengan perempuan, bahkan di dalam proses pembangunan, di mana perempuan tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut, seperti merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi. Kesenjangan gender dapat diidentifikasi melalui analisis gender. Ketidaksetaraan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan gender ini dalam hidup ini lebih banyak kepada perempuan. Seperti kita bisa mengambil dari contoh para nabi-nabi zaman dahulu. Dia bahkan berani-berani menguburkan bayi perempuan secara hidup-hidup karena menganggap bahwa perempuan itu tidak kuat, perempuan itu lemah, bahkan perempuan itu tidak ada gunanya jika dipekerjakan. Dari hasil belajar secara turun-temurun, tingkah laku laki-laki dan perempuan berbeda, baik peran, tugas, serta tanggung jawab. Oleh karena itu, rekayasa sosial tingkah laku tersebut disahkan dan menetap menjadi budaya dan norma dalam masyarakat. Adanya diskriminatif gender menyebabkan kesenjangan ataupun ketidaksetaraan. Di dalam ketidaksetaraan gender ini memiliki beberapa faktor penyebab. Di antaranya, pertama, pelebalan sifat-sifat tertentu atau stereotip. Perempuan cenderung mendapatkan stereotip yang merendahkan. Contohnya seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, makhluk yang emosional, makhluk yang cengeng, makhluk yang tidak tahan banting. Padahal belum tentu semua perempuan seperti itu. Faktor penyebab yang kedua, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani. Hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi pada laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji pokok mereka. Perbedaan gaji antara perempuan serta laki-laki. Faktor penyebab ketiga, subordinasi pada salah satu jenis kelamin, yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh laki-laki saja. Perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas bagi kaumnya saja. Maksudnya pemimpin bagi sesama perempuan. Faktor penyebab keempat yaitu tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dalam fisik, sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Yang kelima, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, yaitu
budaya patriarki ini menganggap bahwasannya kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan berikan beberapa contoh ketimpangan gender. Yang pertama dalam bidang politik. Adanya pandangan bahwa politik itu keras, penuh debat, dan serta pikiran yang cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan sebagai dunia laki-laki, bukan dunia perempuan, sehingga area publik menjadi milik laki-laki, sedangkan area domestik memiliki perempuan. Ketercapaian minimal 30% anggota DPR atau DPRD di berbagai negara itu tidak terpenuhi. Itu contoh yang pertama di bidang politik. Contoh yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena masyarakat menganggap aktivitas ekonomi yang dijalankan perempuan sekedar sampingan, bukan kerja yang prestisius seperti yang dilakukan laki-laki. Padahal pada era zaman sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang sukses atas dirinya sendiri, atas pekerjaan kerasnya sendiri, dan tentunya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, pada bidang dunia kerja. Dalam dunia kerja, perempuan harus juga berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka juga pantas atau juga dapat menjadi tenaga profesional yang tidak kalah dari laki-laki. Sektor publik belum disiapkan menerima kehadiran perempuan sebagai leader atau pemimpin, sehingga harus bersaing dan mampu menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya pantas sebagai istri dan ibu saja, tetapi bisa menjadi pekerja profesional juga. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dialami oleh perempuan yang tinggal di pedesaan. Pastinya, pemikiran bahwa perempuan bersekolah hanya untuk dapat membaca, menulis, menghitung saja, karena pada akhirnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga atau bahkan bisa disebut sebagai bagian dapur. Hal tersebut sangat menghambat kesempatan perempuan desa untuk berpendidikan secara tinggi. Sebagai yang kita udah mendengarkan contoh-contoh tersebut, padahal perempuan juga mampu melakukan pekerjaan secara profesional sesuai kemampuan dia masing-masing. Jangan ada lagi ketimpangan terhadap perempuan serta laki-laki. Padahal perempuan dan laki-laki itu sama, hanya beda jenis kelaminnya saja. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu disabilitas. Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Karena keterbatasan yang mereka miliki, sudah sebaiknya kita yang baik-baik saja atau tidak memiliki keterbatasan terhadap itu membutuhkan atau memberikan dorongan, dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk memberikan dukungan yang tepat, kita harus kenali dulu jenis-jenis disabilitas. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis disabilitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang disabilitas fisik. Disabilitas fisik ialah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fisik tubuhnya, cacat dalam bentuk muncul sejak lahir ataupun akibat kecelakaan, bisa disebabkan oleh penyakit atau efek samping dari pengobatan medis,
Beberapa jenis antara lain yaitu lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Yang kedua, yaitu disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indera yang termasuk jenis disabilitas ini di antara lainnya disabilitas wicara, rungu, dan netra. Untuk membantu penyandang disabilitas netra, kita perlu mempelajari cara khusus interaksi dengan mereka. Ketahuilah jenis sentuhan dan nada bicara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, sebelum membantu mereka, kita juga perlu bertanya terlebih dahulu kepada mereka, apakah mereka memang membutuhkan bantuan atau tidak, agar perasaannya lebih terjaga begitu ya. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas wicara, rungu, atau rungu wicara, kita membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Sebaiknya kita berbicara dengan tempo yang lebih lambat terlebih dahulu agar mudah dimengerti oleh mereka. Lalu disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pikiran otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan dan mengutarakan isi yang ada di pikiran mereka. Salah satu cara menangani disabilitas mental adalah dengan tidak menempatkan mereka pada kondisi yang rentan menimbulkan stres atau menimbulkan dirinya tertekan. Selain itu, saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, kita sebaiknya menggunakan penjelasan yang menyeluruh dan pemilihan kata yang mudah dimengerti. Jika perlu, kita bisa memberikan pilihan cara penyampaian informasi. Beberapa lebih memilih untuk mendengarkan penjelasan secara langsung dan beberapa lainnya lebih mudah memahami secara tulisan. Terakhir, kita butuh kesabaran dan pikiran yang terbuka untuk memahami kondisi penyandang disabilitas mental. Selanjutnya, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungannya. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome, dan keterlambatan tumbuh kembang. Jika kita ingin membantu anggota keluarga atau kerabat yang merupakan penyandang disabilitas intelektual, pahami terlebih dahulu bahwa mereka butuh waktu, kesabaran, dan perhatian lebih dari kita. Pertama-tama, kita butuh waktu untuk mengajarkan mereka memahami instruksi dasar, memberikan instruksi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi ketiga, yaitu inklusi sosial. Inklusi sosial adalah upaya untuk menempatkan harga diri seseorang sebagai modal untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera. Melalui inklusi sosial ini terdapat suatu proses yang memotivasi seseorang individu ataupun komunitas, sehingga kita dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pengambilan keputusan. Secara sederhana, inklusi sosial adalah suatu proses yang dapat memotivasi seseorang atau orang-orang untuk dapat meningkatkan kualitas hidup melalui keterlibatan dalam suatu komunitas atau grup tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan,
semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Inklusi sosial juga melibatkan individu atau kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Inklusi sosial sendiri juga secara prinsip merupakan berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang telah diakui oleh komunitas internasional dan juga oleh pemerintah Indonesia.